Kebahagiaan. Menjadi bahagia adalah keinginan dari setiap jiwa yang terlahir di bumi. Tak ada satupun dari kita yang senang berada dalam kesengsaraan. Namun, umat manusia selama ini berada pada zona nyaman, di mana ketika mereka terjebak pada pola berulang, maka mereka akan beranggapan bahwa penderitaan adalah takdir mereka. Inilah ketidaksadaran massal yang masih banyak dialami oleh masyarakat kita. Mereka merasa nyaman terjebak pada pola berulang demi pencarian cinta di luar diri untuk meraih pengakuan orang lain dan lain sebagainya. Kemudian, bagaimana cara kita untuk merasakan kebahagiaan batin dan keluar dari kesengsaraan yang kita alami? Satu hal yang perlu kita garis bawahi bersama adalah kebahagiaan merupakan kondisi yang muncul dari dalam diri, bukan sebuah hadiah yang kita dapatkan dari orang lain. Sehingga, menggantungkan kebahagiaan kita kepada pasangan, anak, maupun orang tua merupakan akar dari segala kekecewaan. Ketika kita memahami hal ini, maka kita bisa menarik kembali atensi atau fokus kita ke dalam diri. Jika sebelumnya kita banyak menghabiskan waktu untuk membandingkan diri dengan orang lain, maka mulailah melakukan transformasi diri untuk peningkatan kesadaran. Bagaimana cara kita melakukan transformasi bisa sangat bervariasi. Ada yang dengan cara berolahraga, membersihkan atau menyortir barang-barang di rumah, meditasi, yoga, dan lain sebagainya. Tidak ada cara yang benar atau salah dalam transformasi diri, karena kita bebas melakukan berbagai eksperimen untuk kemudian menemukan cara yang terbaik demi pertumbuhan jiwa kita. Untuk dapat meningkatkan kesadaran, kita harus menyelaraskan kembali keempat lapisan energi diri, mulai dari tubuh fisik, emosional, mental, serta jiwa kita. Ketika keempatnya mulai seimbang, maka berbagai pertanyaan kita tentang kehidupan sedikit demi sedikit akan terjawab. Jawaban yang kita cari selalu berada di dalam diri. Maka, berhentilah mencari jawaban keluar, namun habiskan lebih banyak waktu untuk mendengarkan kata hati kita. Banyak orang kemudian bertanya, bagaimanakah membedakan kata hati dan ego? Kata hati tidak akan pernah membandingkan, menjerumuskan, atau memanipulasi orang lain. Sedangkan ego akan berusaha untuk menjadi yang paling lebih, memisahkan, serta memberikan berbagai label yang kontras seperti baik dan buruk, terang gelap, dan lain sebagainya. Inilah hal yang dapat kita praktikkan dalam kesendirian, di mana kita membedakan suara ego dan suara hati kecil kita. Ketika kita sudah mampu melepaskan lapisan-lapisan ego kita, maka mendengarkan kesadaran kita yang lebih tinggi akan terasa lebih mudah. Kita akan dituntun ke jalan cahaya untuk menyembuhkan diri kita dari berbagai trauma maupun karma masa lalu. Kembali ke jalan cahaya tentu tidak terjadi secara instan. Hal ini bergantung kepada seberapa berat beban trauma yang telah kita bawa dari berbagai kelahiran hingga kehidupan kita saat ini. Namun, kita harus yakin bahwa kita bisa melepaskan semua beban tersebut di kelahiran kita saat ini. Kita hanya perlu terus fokus ke dalam diri, sehingga peran kita sebagai murid dan guru sekaligus dapat berjalan secara alami. Saat kita sudah mulai terbiasa dengan tuntunan kesadaran kita yang lebih tinggi, maka apa yang sebelumnya kita sebut sebagai kesengsaraan akan sirna diterangi oleh cahaya. Kita akan tertawa setelah menyadari bahwa keseriusan kita selama ini hanyalah akibat pengkondisian dari dogma maupun doktrin yang kita anggap sebagai kebenaran mutlak. Kita akan lebih banyak tersenyum ketika orang lain mengerutkan kening mereka. Aura kita juga akan menjadi lebih menyejukkan dan disenangi oleh banyak orang, karena akhirnya kita menyadari bahwa kebahagiaan berasal dari dalam diri.